Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita tercurahkan juga kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini kita sering mendengar pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tampak cerdas, tetapi sejatinya lahir dari akal yang tidak tunduk kepada wahyu. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul bukan untuk cari kebenaran, tetapi untuk menolak nas. Di antaranya adalah 3 pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang bingung dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertanyaan yang pertama, jika Allah turun pada sepertiga malam terakhir di suatu wilayah, misalnya di Indonesia, lalu bagaimana dengan wilayah lain? Apakah Allah turun berkali-kali karena perbedaan waktu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena orang ini mengira turunnya Allah seperti turunnya manusia, terbatas oleh waktu, terikat oleh tempat, dan tunduk pada rotasi bumi. Padahal Allah yang maha mulia telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dalam surah Asy-Syura ayat 11. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diikat oleh waktu. Allah tidak dipengaruhi siang dan malam, tidak tunduk pada perputaran bumi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan jelas dan sahih bersabda, Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa sulusul laili al-akhir. Apa kata Nabi? Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita mengimani hadis ini. Hukumnya wajib mengimani dengan hati, yakin sepenuh hati
tanpa menanyakan bagaimananya. Karena Allah berfirman dan Rasulnya menyampaikan. Maka tugas kita adalah tasdiq. Apa itu? Yakni membenarkan. Bukan takyif. Bukan membayang-bayangkan. Baca ronyo Allah turun tuh. Bukan membayangkannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau begitu apakah arsy Allah menjadi kosong ketika Allah turun? Ini pertanyaan yang lebih berbahaya lagi, karena di baliknya tersembunyi keyakinan bahwa Allah seperti makhluk. Allah meninggalkan tempat. Allah membutuhkan arsy. Padahal para ulama ahlus sunnah telah sepakat mengatakan Allah tidak membutuhkan arsy. Justru arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Allah turun sebagaimana yang Dia kehendaki dan arsy-Nya tidak kosong. Kenapa? Karena Allah tidak seperti makhluk yang jika bergerak maka meninggalkan tempat. Allah Maha tinggi tanpa batas, Maha berkuasa tanpa kebutuhan, Maha sempurna tanpa kekurangan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika Allah di atas arsy, lalu apa yang turun? Pertanyaan ini adalah puncak kesesatan, karena orang yang bertanya ini memisahkan sifat Allah dari zat Allah, seolah-olah Allah terdiri dari bagian-bagian seperti makhluk. Apa jawaban ahlus sunnah tentang ini? Sangat jelas, yakni yang turun adalah Allah sendiri sesuai dengan keagungannya, tanpa menyerupai makhluk. Bukan rahmatnya saja, bukan perintahnya saja, bukan malaikatnya saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabb kita turun. Dan kita mengatakan sebagaimana ucapan tersebut. Dan Imam Malik juga berkata, istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Caranya tidak diketahui. Mengimaninya wajib. Dan bertanya tentang caranya adalah bid'ah, sesuatu yang baru. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua pertanyaan ini tidak lahir dari dalil, tapi dari akal yang liar. Tidak lahir dari ketakwaan, tetapi dari keinginan mengukur Allah dengan logika manusia. Ahlus sunnah punya kaidah emas. Apa itu Bapak Ibu? Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Menolak penyerupaan. Tidak menolak nas karena akal. Tidak membahas bagaimana. Karena Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat. Tetapi kitalah yang akan ditanya nanti. Sebagai penutup, wahai hamba Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, jika akal kita tunduk kepada wahyu, maka iman kita akan tenang. Namun jika wahyu harus tunduk kepada akal, maka iman kita akan runtuh. Allah tidak butuh kita pahami dengan logika makhluk. Allah hanya butuh kita beriman dan tunduk. Maka katakanlah sebagaimana para sahabat berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah.
Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.